Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Tri Wahyuningsih selaku Ketua Yayasan dari Mandala Bakti, serta Ibu Septi Wulandari selaku Direktur dari AMBS, para Wakil Direktur, serta jajaran para dosen, para staf, serta Kepala Sekolah SMK Citra Nusantara, Kepala Sekolah Mandala Bakti Surakarta, serta seluruh yang hadir di sini. Saya doakan semoga senantiasa Allah hujamkan kepada kita kemuliaan, Allah hadirkan kepada kita kebahagiaan, rumah tangga kita semakin harmonis, anak-anak kita semakin solih-solihah. Mungkin ada yang saat ini banyak sekali memiliki hajat. Semoga dengan wasilah kita tasyakuran ini, bersyukur ini, Allah semakin tambahkan nikmat kepada kita. Mungkin ada yang saat ini dalam timnya, unit kerjanya, ada yang saat ini masih ada hubungannya belum baik. Semoga dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu ini, Allah perbaiki semuanya, Allah lunakkan hati masing-masing dari kita. Kita semakin kompak menjadi tim yang sangat luar biasa. Serta yang paling utama saya doakan semoga kita dihujamkan oleh Allah, yakni kelapangan hati, yang insya Allah dengan hadirnya kelapangan hati ini semakin berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin, Allahumma amin, insya Allah. Alhamdulillah, hari ini luar biasa sekali ya. Tadi menyimak juga sambutan dari Ibu Septi, dari Ibu Yuni, Masya Allah luar biasa sekali. Bahwa di balik perjuangan Masya Allah yang dahsyat ini tentunya pasti ada satu hikmah, ada satu pesan yang sangat luar biasa, dan insya Allah nanti kita akan gali bersama-sama. Dan insya Allah, Bapak Ibu, jika di dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 itu disebutkan, tidak ada selai daun pun yang jatuh sesuai dengan seizin Allah, sepengetahuan Allah. Artinya segala sesuatu itu nggak ada yang kebetulan. Maka prosesnya Bapak Ibu hadir di sini dalam keluarga besar AMBS ini nggak ada yang kebetulan. Pasti ada maksud mengapa Allah ketuk kita untuk menjadi satu keluarga besar ini, dan mengapa kita yang dipilih. Dan kita harus sadar bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang terpilih dan dipilih oleh Allah untuk dalam satu cycle yang sangat luar biasa ini. Jadi gak ada yang kebetulan. Termasuk saya pun hadir di sini, saya yakin gak ada yang kebetulan. Pasti ada maksud apa sehingga Allah pertemukan kita. Dan semoga pertemuan ini menjadikan salah satu tanda hadirnya keberkahan kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Bismillah, setelah kita bersyukur, mari senantiasa kita hadirkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini itu adalah hari Jumat, hari penuh dengan keberkahan, hari turunnya rezeki bagi umat Islam. Dan kita dihadirkan di halaqah ini, di satu majelis ini, pertemuan ini tentunya akan menghadirkan keberkahan yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, karena tadi saya sampaikan sebagai hamba-hamba yang terpilih, sejatinya tanpa kita sadari Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berjalan keluar dari sini ataupun di gedung ini ada semut saja, itu mendoakan Bapak Ibu. Percaya betul Bapak Ibu? Percaya betul. Kenapa kira-kira? Kok semut saja mendoakan kita? Ada satu hadis yang sangat masyhur sekali, tapi gak banyak orang ketahui. Gitu. Apa itu? Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya para penduduk langit dan bumi, bahkan ikan yang ada di sarang, ikan yang ada di lautan, semut yang ada di sarang, itu turut mendoakan kebaikan. Kepada siapa? Mereka yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dan inilah profesi kita semua yang hadir di sini. Kita mengajarkan kebaikan. Kepada siapa? Para siswa kita yang SMK, para mahasiswa-mahasiswa kita. Semakin tulusnya kita mengajarkannya, inilah salah satu bukti bentuk rasa syukur kita. Kenapa? Atas nikmat yang Allah hadirkan, tidak kita sia-siakan, tapi kita wujudkan. Salah satu bentuk rasa syukurnya apa? Kita implementasikan dengan pelayanan yang terbaik,
kita mengajarkan penuh dengan kebaikan, maka doa-doa itu semuanya akan mengalir kepada kita. Bukan hanya semut, ketika Bapak Ibu jalan melihat ada ikan koi, ikan itu mendoakan kita. Sekarang saya nanya kira-kira Bapak Ibu, antara doanya malaikat dengan doanya kita, kira-kira mustajab yang mana? Nah, ini salah satunya. Kita bisa menggapai doanya malaikat, salah satunya apa? Dengan lurusnya niat kita dalam bekerja beribadah di tempat ini. Selama ini mungkin karena belum tepatnya niat kita, sehingga hal-hal yang menjadi hajat-hajat kita belum terijabah. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Insya Allah tema kita hari ini adalah tentang keajaiban bersyukur. Tentang apa Bapak Ibu? Keajaiban bersyukur. Tapi sebelumnya mohon izin ya, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah sekilas disebut ya, nama kula sinten Bapak Ibu? Boten gampil deh ya. Itu nama KTP ya, nama asli ya, sesuai dengan ijazah juga ya. Muhammad Sofi Al-Khairodai. Kalau Sofi itu seringkali Bapak Ibu kalau di masjid sering melihat tuh tulisan di pinggir-pinggir. Atau imam sholat biasanya manggil tuh, menyebutkan ya, sausu fakum fi sholah, rapatkanlah sof ya. Sof itu artinya barisan. Kalau Muhammad itu maksudnya adalah doa dari orang tua, itu adalah umat dari barisan dari umat Nabi Muhammad. Al-Khairodai, khairan itu kebaikan, dai itu pengajak. Dai itu penyeru, artinya pengajak kebaikan. Jadi barisan dari umat Nabi Muhammad yang mengajak kepada kebaikan. Dan ini salah satu yang saya perjuangkan sampai dengan detik ini. Salah satunya adalah hadir di sini. Ini adalah bagian dari apa? Birrul walidain. Ya, bagaimana saya berjuang untuk mengamalkan apa yang menjadi doanya kedua orang tua. Dan semoga di sini bukan hanya saling mengajak kebaikan, tapi ayo sama-sama kita saling berbuat kebaikan. Setuju? Setuju. Tapi saya setuju namun Bu Yuni mawon. Setuju betul? Setuju. Karena yang hadir di sini banyak, masa yang hadir hanya satu? Apa jangan-jangan yang lain ini ya goib ini hadirnya? Karena namun saya belum bisa gunakan ya dakwah dengan bahasa hati, belum bisa ya. Dengan langsung ya diam-diaman kan dengan sir ya. Tapi ini kita dengan jahar insyaallah ya. Bismillah ya. Sebelum kita masuk ke inti materi kita tentang keajaiban bersyukur Bapak Ibu ya, mohon izin profesi saya saat ini sebagai mudir atau kepala dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Hamilul Quran ada di Klaten. Jadi mudir di PPTQ Hamilul Quran. Itu rutinitas harian saya. Kalau Jumat Sabtu Ahad ini memang jadwal saya untuk syiar, untuk keliling. Tapi Senin sampai Kamis saya di PPTQ Hamilul Quran. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini ya, Masya Allah, alhamdulillah. Nah sebelum kita masuk ke inti materi, ada 3 syarat Bapak Ibu biasanya hadir di majelis ilmu agar kita dapatkan benar-benar fadilahnya. Karena banyak orang yang berusaha hadir di majelis ilmu tapi dia nggak dapatkan apa-apa. Banyak sekali. Dia hanya dapatkan apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga itu mending, itu masih masuk. Tapi yang banyak masuk telinga kanan, keluar lagi lewat telinga kanan, artinya blast buat masuk. Maka ini kita harus penuhi 3 ini. Kenapa? Banyak sekali terutama yang bapak-bapak. Kalau sholat Jumat biasanya, kalau pulang ditanyain istrinya, tadi khutbah Jumat isinya nopo? Kertas bukan kira-kira? Kebanyakan apa? Yes, gitu kan ya dulu. Nah, kepada kewajiban umat Islam itu, kenapa laki-laki diwajibkan setiap Jumat harus ke masjid untuk itu? Karena untuk mengamalkan di keluarganya. Maka ada kewajiban juga sejatinya seorang istri, seorang keluarga itu nanya kepada suami, tadi dapatnya apa gitu. Tapi kebanyakan karena kita hadir di majelis ilmu, ketika khutbah itu kita tidak memenuhi 3 syarat ini, maka yang terjadi masuk telinga kanan, keluar lagi lewat telinga kanan. Masya Allah. Nah, yang pertama syaratnya harus kita penuhi adalah luruskan niat kita dulu. Luruskan apanya? Niat. Makanya para ulama kita salafus saleh selalu mengajarkan apapun niat ibadah kita itu harus senantiasa diakhiri dengan lillahi ta'ala. Mau yang jamaah sholat, mau yang sendiri jadi makmum, mau puasa, mau apapun itu, ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Ada nggak niatnya li jannah, pengen surga, ada nggak? Li rezeki, ada nggak? Nggak ada. Semua diajarkan untuk lillahi ta'ala. Kenapa? Kalau Allah itu sudah ridho, karena niat kita benar-benar karena Allah, maka sudah pasti Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita, termasuk hajat-hajat kita. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu atas segala hajat-hajat kita. Maka luruskan niat kita ini hadir di sini. Proses tasyakurannya adalah karena Allah Ta'ala. Yang kedua syaratnya adalah ya, senantiasa kalau kita hadir majelis ilmu itu senantiasa hadirkanlah gelas yang kosong. Ibarat gelas yang kosong itu apa? Siap untuk diisi. Artinya apa? Ya, senantiasa rendahkanlah hati kita. Karena sejatinya saya yakin Bapak Ibu, secara usia, pengalaman hidupnya, profesinya Bapak Ibu jauh di atas saya. Tapi mohon izin, satu hari ini saja mohon izin saya di depan terlebih dahulu membersamai Bapak Ibu. Karena ilmu itu seperti air. Air itu sifatnya berapa?
dari atas mengalir ke bawah. Nah, sama kalau hati kita sudah meninggi, ya, ilmu itu tidak akan mudah menghujam dalam hati kita. Jadi agar mudah untuk merasuk ke dalam jiwa kita, mudah kita pahami, mudah kita praktekkan, dan berkah, menjadi rahmat, menjadi hidayah, menjadi petunjuk, menjadi cahaya yang terang, adalah rendahkan hati kita, maka ilmu itu akan mudah merasuk dalam jiwa kita. Nah, yang ketiga adalah sama halnya dengan sholat. Ada rukun yang seringkali kita nggak ingat. Rukun apa kira-kira waktu sholat? Namanya tumak ninah. Buatan kira-kira pas sholat tiba-tiba nggak inget tadi rakaat keberapa, atau tiba-tiba pas sholat tiba-tiba langsung kok udah selesai gitu. Buatan. Ini ada satu rukun yang seringkali kita nggak ingat, namanya apa? Tumak ninah. Napa niku tumak ninah? Khusyuk, ya. Kita berdiam sejenak, ya. Masya Allah, seakan-akan seperti membaca tasbih 3 kali kan. Tapi sejatinya di majelis ilmu juga sama. Tumak ninah itu adalah simbol ketenangan kita. Kita khusyuk hadir di sini, fokus. Nah, sebelumnya saya ingin tangkap nih, jam 9 itu biasanya masih sakit fokus nggak mau badan, sakit khusyuk badan. Biasanya jam segini itu ada pengaruh namanya zat besi ya Pak Ibu. Zat besi itu kalau beli besi itu berat atau ringan? Nempel di kelopak mata. Biasanya Ustadz ngomong panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, tapi yang di belakang kan kenapa kan zat besi tadi? Jadi syaratnya ketiga ini harus terpenuhi. Apa itu? Harus fokus khusyuk. Harus apa? Fokus khusyuk. Coba kalau tes. Kalau benar-benar sudah siap, sudah fokus khusyuk ya. Ngapunten. Kalau saya nanti bilang pagi, bilang apa? Pagi. Mohon izin tepuk tangan 1 kali. Berapa kali? 1 kali. Kalau saya nanti bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Berapa kali? Nah, kalau saya nanti bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Betul? Nah, kalau saya nanti bilang malam, mohon izin. Waktu yang sangat khusyuk untuk berdoa. Jangan tepuk tangan, butuh suasana yang hening. Siap? Cobi kita tes. Katanya tadi sudah siap, fokus khusyuk. Pagi belum kompak. Dan kita itu kalau di dalam keluarga besar AMBS, untuk bisa mencapai satu visi bersama-sama dalam berjamaah itu harus satu frekuensi, harus kompak. Suaranya pun harus serempak. Kan ketawis nih, belum nih tadi ya. Ibarat kita itu sedang memanah ya, anak panah dengan busur mau menuju satu sasaran, tapi yang di belakang tuh masih ada yang gendoli terus gitu loh. Udah mau dilepaskan tapi yang di belakang masih ada yang nyangkut. Terbukti tadi tepuknya belum kompak. Coba. Pagi, siang, malam. Alhamdulillah. Nanti panjang kali lebar Bapak Ibu. Saya diberi waktu di sini terbatas, nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Namun muka dinam awan begini, masya Allah. Artinya apa? Malam tadi harusnya apa? Ini kita tahu zat besinya nempel gitu. Coba pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Kita sudah siap. Nah, mohon izin, saya nanti sepanjang menyampaikan materi, ada satu kalimat yang saya ucapkan dan untuk melihat seberapa masih fokusnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kalau saya nanti sebutkan angka 1, angka berapa? 1. Mohon izin, pegang pundak samping kanannya, ucapkan Assalamualaikum. Ucapkan apa? Assalamualaikum. Kalau saya nanti bilang 2, pegang dadanya, ucapkan Alhamdulillah. Sebagaimana tema kita saat ini. Semakin kita mudah bersyukur, disitulah nanti Allah akan limpahkan berbagai solusi, nikmat yang saat ini sudah kita nanti-nantikan. Dan kalau saya nanti bilang 3, berapa? 3. Nah, pegang pundak samping kirinya, jawab Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri kena zat besi nih gitu. Baik, cobi ya. 1, 3, 2. Alhamdulillah. Artinya sudah siap ya. Bismillah. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu Allah yang sangat luar biasa ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan hadirkanlah kepada kami rizki yang baik-baik, rizki yang terbaik dengan kedatangan penuh kebaikan, dan kami bisa amanah menjalankan di jalan kebaikan. Wa amalan mutaqabbalan. Kami tidak pernah tahu ya Rabb, amal mana yang nantinya menyelamatkan kami di akhirat. Tapi dengan wasilah kami hadir di majelis ilmu ini, terimalah ya Rabb menjadi salah satu amal soleh terbaik yang kau terima ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami semua yang hadir di sini untuk semakin dekat kepadamu. Wa syukrika, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang mudah melihat hal-hal yang baik-baik saja atas segala ketetapan yang kau hadirkan kepada kami, sehingga kami mudah bersyukur. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa memperbagus amal-amal ibadah kami. Amin Allahumma amin. Insyaallah.
Semoga dengan momentum ini, doa ini menjadikan ya kita seperti bayi yang baru lahir kembali, bersih, senantiasa diajaibkan oleh Allah. Karena tema kita kali ini adalah keajaiban bersyukur. Ya. Mengapa kita harus belajar tentang keajaiban bersyukur ini? Seberapa penting sih kita harus kaji ini? Karena begini Bapak Ibu. Yang pertama, alasan pertama kenapa temanya menjadi ini, ya, selain karena memang permintaan panitia, ya. Yang pertama adalah setiap jiwa itu pasti punya persoalan. Selama kita masih hidup pasti dihadirkan oleh Allah persoalan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian dari ayat ini Quran surah Al-Anbiya ayat 35 Allah lanjutkan, ya. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya. Dan kami akan menguji mereka dengan sebenar-benarnya keburukan dan sebenar-benarnya kebaikan, dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Artinya apa? Selama kita ini bernyawa pasti akan dihadirkan oleh Allah persoalan ujian. Tapi karena banyaknya orang yang belum mengetahui, bahkan kalau kita mengetahui belum tentu mau mengamalkan ilmu keajaiban syukur ini, akhirnya apa? Hidupnya nggak mudah untuk mendapatkan solusi jalan terang. Padahal ya, janji Allah itu di balik setiap persoalan pasti ada kemudahan. Lalu saudara, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jika datangnya itu bersama-sama, lalu di mana kemudahannya? Di saat kita dihadirkan ujian. Sejatinya datangnya barengan, tapi mengapa kalau kita nggak bisa tampak, nggak bisa melihat? Itu karena kita sedang memasang tisu, selembar tisu. Itu adalah simbol dari sebuah persoalan hidup kita. Sekarang saya tangkap Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu? Dengan selembar tisu ini saja kita bisa menutup seluruh permukaan dunia. Bisa nggak? Sakit betul? Bisa atau tidak bisa? Kayak yang hadir cuma satu nih, atau bahasa hati nih. Kalau betul paham nih. Sakit betul? Bisa. Ditempelkan ke mata kita. Kelihatan nggak seluruh dunia? Nah, saat kita dihadirkan persoalan itu, sejatinya nggak sebanding dengan nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Ibarat tisu ini. Karena kita nggak bisa membersihkan jendela hati kita, nggak mudah tahu tentang ilmu bersyukur ini, dan nggak mau praktek ilmu bersyukur ini, yang terjadi apa? Nikmat Allah banyak, tapi kita tutup dengan selembar persoalan hidup kita. Kelihatan nggak? Ini ilmu hakikat Bapak Ibu. Jadi pelan-pelan ya saya ingin sampaikan. Ini alasannya pertama mengapa kita harus penting sekali untuk bersyukur. Karena kita akan menyadari apa tisu ini dan bagaimana cara melepaskannya, sehingga kita mudah untuk bersyukur. Dan bagaimana caranya itu untuk bersyukur, untuk dihadirkan oleh Allah keajaiban demi keajaiban. Karena sejatinya Allah hadirkan manusia, ciptakan manusia itu penuh dengan keajaiban. Coba lihat, siapa manusia pertama kali yang diciptakan Allah? Nabi Adam. Tinggalnya di mana? Pengen apapun dikasih nggak sama Allah? Hidupnya penuh dengan keajaiban. Sama pun dengan diri kita. Kita lahir itu hidupnya penuh keajaiban seperti di surga. Coba kita ingat-ingat. Kalau Nabi Adam saja di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35 disebutkan, masuklah bersama istrimu ke dalam surga, makan minumlah apa-apa yang kamu sukai di dalamnya. Enak gak kira-kira hidupnya? Tapi ada ayat lanjutannya. Kalau ayat lanjutannya ini gak ada nih, kita masih di surga. Lanjutannya, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti engkau termasuk orang yang zalim. Akhirnya apa? Bukannya didekatin, tapi diapakan? Dimakan. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Adam berkurang keajaibannya. Kenapa? Apakah karena maunya Allah atau karena kitanya sendiri yang gak tepat? Kitanya sendiri. Sama dengan kita manusia. Kenapa saya tadi doa tadi, semoga kita seperti bayi baru lahir. Karena bayi yang baru lahir itu seperti di surga, pengen apapun diijabah sama Allah. Coba kita ingat-ingat Bapak Ibu. Kita dulu bayi baru lahir, pengen rezeki, pengen makanan, tinggal apa kira-kira? Betul nggak? Kira-kira makanannya datang sendiri atau kita yang harus nyari makanan sendiri sebagai bayi? Makanannya datang sendiri, Allah kasih. Itu doa Bapak Ibu. Kita pengen ganti pampers saja, punya hajat, pengen ganti pampers. Apa yang dilakukan oleh bayi? Kalau kita sendiri bayi, tinggal ngapain? Betul kan? Allah langsung datangkan, paksa orang-orang di sekitarnya nggak nyaman kalau nggak segera ganti pampers itu. Betul nggak? Ya. Allah kirimkan rezeki hadir kepada kita. Dan bayi itu senantiasa apa? Bertawakal kepada Allah. Karena gantungannya, bersadarnya hanya kepada Allah. Sekarang usia kita sudah segede ini masing-masing Bapak Ibu. Yuk coba, kita masih bisa ajaib seperti bayi atau enggak kira-kira? Coba kita bareng-bareng di sini. Kenapa kok belum juga ajaib? Karena sepanjang dari proses bayi ke sini, kira-kira ada nggak sesuatu yang kita lakukan yang menjadikan Allah nggak ridho dengan kita? Nah, ini juga salah satunya menjadi tisu ini, sehingga kita nggak bisa melihat yang banyak itu. Ya, maka ini pentingnya kita belajar keajaiban bersyukur ini Bapak Ibu. Dan Masya Allah Bapak Ibu, ujian terberat bagi seorang hamba itu bukan tentang seberapa dihadirkan musibah, tapi saat dihadirkan nikmat. Coba saya ingat nanya Bapak Ibu. Kita ini diciptakan oleh siapa?
akan kembali nanti kepada siapa? Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka sejatinya ya, seberapapun ujian, baik itu ujian nikmat ataupun ujian yang namanya musibah, selama itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, itulah pintu keselamatan kita, itulah rezeki yang hakiki. Banyaknya nominal kalaupun toh itu gak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, kan namanya istidraj, malah semakin menggelincirkan kita. Sekarang saya nanya, kita itu, ibadah kita itu bisa khusyuk itu saat dihadirkan nikmat atau saat dihadirkan musibah? Nah, kalau tanggut ini betul kan? Artinya ujian musibah itu mudah. Kenapa? Karena kita akan semakin ingat dengan Allahnya cepat. Tapi kalau ujian nikmat itu seringkali kita tergelincir. Nah, inilah makanya Allah sampaikan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Selain ayat dari la in syakartum la azidannakum, perhatikan ayat lanjutannya. Jadi bukan hanya diberikan harapan, tapi diberikan yang namanya khauf. Khauf itu adalah peringatan. Peringatannya apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Barang siapa yang ingkar atas nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, kebanyakan orang itu nggak lulus di ujian nikmat. Padahal Allah ingatkan ini penting sekali. Makanya perlu kita belajar keajaiban bersyukur. Lalu kalau temanya keajaiban bersyukur nih Bapak Ibu, apa sih keajaiban itu? Bapak ditangkap ini. Coba keajaiban itu apa? Ajaib itu apa? Sesuatu yang di atas nalar, betul deh. Sesuatu yang melebihi, apa? Istilahnya sebab akibat gitu ya. Ilmu pasti di atas ilmu pasti, betul deh. Ini sejatinya ada dalam ajaran agama kita. Kenapa? Karena Tuhan kita saja, Allah itu maha ajaib. Tinggal kun jadi kan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau pun kondisi kita saat ini, kondisi Mandala ya ini menjadi pengennya lebih mulia lagi, lebih besar lagi, mudah bagi Allah sejatinya. Tinggal bagaimana agar Allah itu ridho. Ini harus kita kejar. Dan salah satunya bersyukur itu adalah menggapai ridhonya Allah. Kenapa? Masih ingat Bapak Ibu, Rasulullah itu pesankan kepada kita, sesungguhnya ya, jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Jadi yang diberikan ujian itu yang apa? Yang dicintai Allah. Barang siapa yang ridho menerimanya, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang tidak mau menerimanya, Allah pun akan murka kepadanya. Jadi prosesnya adalah saat kita harus tertatih-tatih seperti ini, bertahun-tahun kita berjuang untuk mengembangkan AMBS ini, ya proses keringat, ya masya Allah, banting tulang luar biasa. Ini sejatinya proses di mana Allah sedang uji kita, Allah sedang cinta kita. Kalau kita meridhoi, menerima ini, termasuk kita bertasyakur ini, Allah akan ridho kepada kita. Jadi kalau kita itu pengen dapatkan ridhonya Allah, bukan hanya sekedar ya Allah ridhoi saya, ya Allah, ridhoi saya, ya Allah, ridhoi saya, ya Allah. Ada nggak ya seperti itu? Banyak. Pengen ridhonya Allah, minta doa saja. Padahal Allah belum ridho kalau kita belum ridho pula menerima ketetapan yang Allah hadirkan saat ini, detik ini. Jadi prosesnya apa? Kita harus ridho dulu, baru Allah akan ridho kepada kita. Nah, ketika ajaib ini, masya Allah Bapak Ibu, ketika Allahnya ajaib, nabi-nabinya penuh dengan keajaiban, namanya mujizat. Umat-umatnya ajaib nggak Bapak Ibu? Umat-umat Islam itu ajaib nggak? Ajaib. Ada yang namanya karomah Bapak Ibu. Pernah dengar kisahnya Siti Maryam dalam Quran surah Al-Imran ayat 37? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Siti Maryam itu, ya masya Allah, ada di dalam mihrab, kemudian Nabi Zakaria itu mau menghantarkan makanan, kaget, kok selalu ada makanan di sisinya, betul nggak Bapak? Ini di luar nalar ini. Padahal yang punya rumah, jadi ceritanya itu Siti Maryam itu anaknya Ali Imran. Karena Nabi Zakaria sudah rambutnya sudah beruban, sudah sepuh, istrinya divonis mandul, tidak punya keturunan. Beliau pengen punya keturunan, tapi ngerawat dulu, ya anak dari saudaranya. Ini dipakai oleh ilmu Jawa. Kalau pengen punya anak, ngopeni anaknya saudaranya, betul kan? Ini sesuai di Al-Quran. Nah kemudian Nabi Zakaria yang punya rumah, ini ngerawat Siti Maryam, kaget setiap hari. Dapur belum ngebul, anak ini tadi juga belum ke pasar, kok selalu ada rezeki di sampingnya. Maka ditanyalah Siti Maryam, qala ya Maryamu anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana datangnya rezeki ini? Apa jawab Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Sesungguhnya datang ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu dalam memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya tanpa perhitungan, bukan karena sebab akibat kan. Bisa melebihi itu semua. Dan ini harus kita yakini bahwa bisa Allah mudahkan kita bisa menjadi ya nanti poltek, kemudian bisa bangkit lagi sampai ke universitas gitu ya, menjadi terkemuka di Indonesia. Sangat bisa. Tinggal seberapa kita juga yakin kepada Allah. Karena ya apa janjinya Allah dalam hadis qudsi disebutkan, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka
hambaku. Kalau kita merasa, aduh pekerjaan kok begini-begini saja, apa jawabnya Allah? Ya sebagaimana kau prasangkakan, ya begitu terus nasibmu gitu. Tapi kalau kita selalu optimis, selalu ingat lagi visi misi kita perjuangkan bareng-bareng, insya Allah Allah akan ijabah. Karena setiap prasangka itu adalah doa, dan setiap doa itu ud'uni astajib lakum, diijabah oleh Allah. Maka ini harus kita gali. Dan keajaiban lagi Bapak Ibu, jadi baru Siti Maryam, bagaimana keajaibannya, ujian keajaiban bagi umatnya Nabi Sulaiman. Masih ingat Bapak Ibu, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis? Yang memindahkan manusia atau jin? Jin atau manusia? Yang jin angkat tangan? Oh enggak ada ya. Jadi ini ada di Quran surah An-Naml ayat 39 sampai 40. Jadi mohon maaf saya agak cepat penyampaiannya karena waktunya terbatas. Jadi di dalam Quran surah An-Naml ayat 39 itu yang angkat tangan pertama kali saat saya bareng Nabi Sulaiman itu namanya jin Ifrit. Qala Ifritu minal jinni ana atika qabla antaku mamin makomi. Berkatalah Ifrit dari golongan jin, sesungguhnya aku bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum engkau berdiri dari singgasana. Betul kan? Tapi ayat ini belum diselesaikan Bapak Ibu. Di ayat yang 40 ya, itu ada lanjutannya. Qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayartaja ilaika tarfuk. Berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, sesungguhnya aku bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum engkau mengedipkan mata. Jadi lebih hebat mana? Umat Islam atau jin Ifrit? Umat Islam atau jin Ifrit? Umat Islam. Dan dalam, Masya Allah, ini kalau dikaji lebih dalam di tafsirnya, siapa ini kok orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, kemudian dia bisa memindahkan kerajaan, mengalahkan jin Ifrit. Jin Ifrit itu kan rajanya para jin Bapak Ibu. Siapa ini? Ini namanya Asif ibnu Bahiriyah, salah satu staf keuangannya Nabi Sulaiman. Maksudnya memiliki ilmu Alkitab itu apa? Dia mempelajari ilmu Allah, ilmu tauhid, dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam lanjutan ayat itu Nabi Sulaiman langsung mengucapkan apa? Hadza min fadli Rabbi. Sesungguhnya ini adalah karunia dari Allah, ini adalah ujian dari Allah. Apakah aku ini mau bersyukur atau aku akan kufur atas nikmat yang Allah hadirkan? Maka sama nih, ketika kita dapatkan singgasana Ratu Bilqis di sini nih, teling hadir di sini ini, apakah ini menjadikan kita semakin bersyukur atau justru semakin ingkar atas nikmat Allah? Ciri-ciri orang yang ingkar atas nikmat Allah apa? Kita tidak memaksimalkan bersyukur bil amal dengan amal. Ketika Allah contohnya, ketika Allah sudah hadirkan kita pekerjaan ini, kita gunakan nggak pekerjaan ini, amanah ini kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, atau hanya sekedarnya yang penting absen? Itu sudah namanya sudah kufur nikmat. Padahal Allah sudah titipi itu. Nah ini nanti kita gali lebih dalam lagi. Karena sejatinya keajaiban itu ada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu pun pernah mengalami keajaiban. Kalau contoh Siti Maryam tadi, dulu dia rezeki datang kan. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu yang pernah dapatkan keajaiban? Hening. Nggak usah jauh-jauh, coba deh. Kita belum sampai keluar rumah, baru bangun tidur, baru batin sesuatu. Kayaknya enak pagi-pagi, ya ada seger-seger, misalkan soto seger atau ada nasi liwet. Kemudian ada yang datang ngantri nasi liwet. Pernah nggak? Ini di luar nalar. Beda kalau anak milenial itu mencetnya HP, itu kan pesan GoFood, beda. Itu udah nggak ajaib. Tapi maksudnya gini, baru dibatin, belum sampai kita ngomong ke orang-orang, tiba-tiba ada yang datang gitu. Ini Bapak Ibu, kita pernah nggak ngalamin ini? Bentuknya nggak harus nasi liwet loh ya. Ya, nate betul. Ini sebenarnya kita sudah ajaib, tapi seringkali kenapa keajaiban itu nggak berulang kepada kita? Karena kita nggak memahami polanya. Kenapa? Karena saat kita itu baru pengen sesuatu kemudian Allah ijabah, itu nggak main-main Bapak Ibu. Karena tadi ingat Quran surah Al-An'am ayat 59, tidak ada sehelai pun yang daun yang jatuh kecuali atas seizin Allah. Artinya ketika kita pengen tadi, prasangka kita itu menjadi doa, menggetarkan arasnya Allah. Allah jawab, Allah kirimkan orang-orang yang punya itu tadi, dihantarkan kepada kita Bapak Ibu. Itu sungguh-sungguh. Tapi seringkali kita itu kufur nikmat dengan cara apa? Kebetulan. Masya Allah. Ketika kita bilang kebetulan, lalu dari mana kita melibatkan ada adilnya Allah, proses datangnya keajaiban itu? Seakan-akan ada nggak ada haknya Allah menghantarkan itu kan? Nah, ketika kita nggak bisa bersyukur dari hal yang kecil, Allah nggak akan kasih nikmat yang besar. Coba bisa diresapi Bapak Ibu? Karena begini Bapak Ibu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu sebenarnya ayatnya itu bukan hanya tentang bersabar atas ujian,
tapi bagaimana kita memantaskan diri kepada Allah agar dikasih nikmat yang besar. Karena dalam ayat ini ya, tidaklah Allah itu ya memberikan ya kepada seseorang itu sesuai dengan batas kemampuannya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kenapa Allah nggak kasihkan nikmat yang besar? Karena kita belum mampu. Bagaimana cara kita agar mampu? Memperbesar wadahnya, memperbesar ya kapasitasnya. Salah satunya dari hal-hal yang kecil saja kita sudah lulus ujiannya, maka Allah akan kasih yang besar. Nah, maka keajaiban ini akan hadir dan terus berulang kepada kita. Nah, kenapa nggak berulang? Karena kitanya seringkali nggak sadar bahwa itu semuanya dari Allah, nggak ada yang kebetulan. Maka kuncinya ada 3 hal agar kita mudah untuk mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, bersyukurnya itu seperti apa? Maka langkahnya adalah 1, ini kan satu nomor ini perlu salam mawon ini. Masih ingat 1 nomor? Masya Allah. Ini saking fokusnya atau malah belas ini? Astagfirullahaladzim. Masih ingat betul? 1. Masih ada tepuk tangan loh. 1, 2. Kok benten-benten masih belum? 2. Alhamdulillah. Jadi rahasianya ya, kaping sepindah. Bersyukur itu adalah bil qalbi. Bersyukur bil qalbi. Bersyukur itu dengan hati dulu. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan hati. Bagaimana bisa bersyukur dengan hati? Ya? Yang pertama adalah kita harus pondasi dulu jiwa kita, keimanan kita. Dengan cara apa? Kita harus menyadari, meyakini bahwa segala hal yang terjadi menimpa kita itu adalah seizin Allah. Kalau itu ada 270 juta jiwa orang mau mendolimi kita, kalau Allah nggak izinkan, terjadi nggak kira-kira? Nah, mengapa kok itu terjadi? Itu karena seizin Allah. Lalu mengapa kok itu bisa menimpa kita? Pasti ada sesuatu yang Allah siapkan di balik ini semua. Jadi yang pertama, sadari dulu bahwa kondisi ketetapan yang Allah hadirkan kepada kita saat ini pasti seizin Allah. Sehingga kita nggak mudah untuk protes. Contohnya nih, alhamdulillah, misalkan kita keluar di jalan ini, terus kemudian ada yang nyerempet kita pakai mobil, gitu. Kemudian mobilnya berhenti di depan kita. Biasanya kalau bapak-bapak, ya Pak kan, kalau bapak-bapak mobilnya berhenti di depan kita, kita datangin nggak Bapak? Datangin ya. Ketika pasti datangin, kacanya turun tuh, set gitu. Ternyata itu mobil barunya Bu Yuni. Jadi marah nggak kira-kira? Padahal datangnya tadi mau marahin, nggak jadi kan? Itu baru levelnya manusia gitu. Karena itu ternyata adalah atasan kita gitu. Tapi sesungguhnya jika kita tahu ilmu hakikat ini, segala datang termasuk orang yang mendolimi kita, ternyata di baliknya ada dalangnya. Siapa dalangnya? Allah. Berani gak kita protes sama Allah? Enggak. Kita akan mudah untuk bersyukur dengan hati. Kenapa? Pasti ada kebaikan yang Allah hadirkan kepada kita. Karena Allah datangkan kepada hambanya itu sudah pasti yang terbaik menurut Allah. Dan kita saja yang belum paham dengan ilmu itu. Kalau Allah yang mendatangkan pasti yang terbaik. Bahkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 79 Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Adapun segala bentuk hasanatin itu apa? Kebaikan, nikmat. Datangnya dari mana? Dari Allah. Jadi semua nikmat yang enak-enak itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun segala bentuk sayyi'atin, musibah, ujian, utang enggak lunas-lunas, wonten. Ya, angsuran cicilan, rumah tangga gak harmonis, anak gak nurut-nurut, segala bentuk yang sayatin itu musibah, ujian yang gak enak-enak. Datangnya dari mana? Famin nafsik. Datangnya dari dirimu sendiri, dari kitanya sendiri. Makanya ingat tadi, kita sejatinya dilahirkan saja itu sudah ajaib, tapi karena kitanya sendiri mengurangi keajaiban itu. Sama halnya seperti Nabi Adam yang awalnya tinggal di surga, tapi melanggar larangan, akhirnya apa? Dihempaskan di bumi, akhirnya berkurang keajaibannya. Pengen nasi goreng datang gak Bapak Ibu? Datang. Kayak tadi, coba bareng-bareng. Nah, jadi untuk kita bisa bersyukur bil qalbi ini, yang pertama kita harus ingat segala sesuatu yang terjadi kita itu, di balik semua itu ada Allah yang menghantarkannya dan itu seizin Allah. Maka kita tidak akan berfokus kepada orang yang mendolimi kita. Hidup kita akan lebih tenang Bapak Ibu. Dan kita harus sadar bahwa Quran surah An-Nisa ayat 40 pun disebutkan, tidak mungkin Allah itu mendolimi hambanya. Dan barang siapa, walaupun seberat biji dzarrah sekalipun. Dan seandainya kita itu berbuat kebaikan walaupun seberat biji dzarrah, niscaya Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Allah itu maha baik Bapak. Nah, tinggal kitanya saja yang belum paham dengan kebaikan itu. Kenapa? Karena pola datangnya nikmat itu seringkali kita nggak sadar, nggak tahu. Gimana sih pola datangnya nikmat?
pola datangnya rezeki kita nggak tahu. Padahal pola datangnya rezeki kalau kita tahu, saat musibah sekalipun kita akan bersyukur. Nah, nanti kita akan bahas nih di langkah yang kedua. Tapi poinnya adalah ya tentang bersyukur bilabdi itu, bil lisan itu di kedua. Tapi bil qalbi ini penting juga, ini pondasi yang utamanya dulu Bapak Ibu. Kita juga harus bisa memahami pola datangnya rezeki. Gimana cara pola datangnya rezeki? Yang pertama, pun kertas buatan, siapa malaikat pemberi rezeki? Oh ini karena kita nggak kenal, malaikat Mikail datang setiap hari berkali-kali ke kita tolak. Karena kita nggak kenal. Siapa malaikat pemberi rezeki itu? Ya, Mikail ya. Mikail. Malaikat Mikail ini malaikat pemberi rezeki, Masya Allah. Setiap hari datang kepada kita. Tapi dalam menghantarkannya itu punya SOP, Bapak. Punya apa? Sama kan? Kita punya SOP, ada KPI, betul kan Bapak Ibu? Sama. Malaikat Mikail pun punya SOP juga. Dan malaikat itu selalu taat. SOP-nya apa malaikat Mikail dalam menghantarkan rezekinya? Ya, rezeki setiap hamba. Sama seperti Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu beli online, belanja online? Nanti betul. Ketika kita belanja online, yang ada yang mau COD atau ini sudah bayar di depan sebelumnya, gitu ya, sudah transfer duluan, gitu. Kira-kira Bapak Ibu mau ekspedisi manapun, ya karena ini bukan iklan ekspedisi, datang, itu kira-kira selalu ada bungkusnya nggak Bapak Ibu? Coba sesekali Bapak Ibu kalau ekspedisinya datang kita bilang, Pak mohon maaf saya nggak mau bungkusnya, kan barangnya sudah saya bayar, saya cuma mau isinya aja. Kira-kira dikasihkan nggak Bapak Ibu? Saya nggak mau bungkusnya, saya cuma mau isinya aja. Dikasihkan nggak kira-kira Bapak Ibu? Ekspedisi akan bilang apa? SOP-nya begini Pak, harus terbungkus rapi. Kalau Bapak cuma mau atau Ibu mau isinya saja, mohon maaf saya kembalikan kepada yang pengirim. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, pola datangnya rezeki pun sama dengan paket tadi Bapak Ibu. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, artinya barang siapa yang mau Allah berikan nikmat, yusib minhu, Allah akan berikan ujian terlebih dahulu. Jadi yang kelihatan apanya dulu? Bungkusnya dulu, apa isinya dulu? Ujiannya dulu, apa nikmatnya dulu? Tapi datangnya bersamaan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Datangnya itu bareng kan di dalam bungkus itu kan sudah ada tuh. Tapi seringkali saat kita dihadirkan ujian sama Allah, apa jawabnya kita? Ada nggak? Gitu. Ada nggak? Itu kan kita keluh kan? Itu malaikat Mikail itu ditolak loh. Malaikat Mikail pulang lagi. Ya Allah, hambamu tidak mau. Kalau kita sudah menolak bungkusnya, dapat isinya nggak kira-kira? Baru kelihatan bungkusnya aja kita sudah protes, kita sudah sambat. Padahal ya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, satu kali saja kita protes sama Allah, 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Kenapa kira-kira? Karena kita nggak beriman dengan qada-qadarnya Allah. Maka itu kita sudah menolak 1000 rezeki Bapak Ibu, kita tolak. Dengan apa? Pekerjaan nambah lagi. Lalu gimana syukur kita? Nah, ini yang penting. Hati kita harus siap dulu. Kalau ada bungkusnya, ada ujiannya, ada hal-hal yang nggak nikmat sekalipun saat ini kondisi kita terdasar sekalipun, kita harus iman. Ini baru bungkusnya. Kalau saya ridho menerimanya, maka sepaket dengan itu saya akan dapatkan apanya? Isinya. Jadi kuncinya untuk mendapatkan isinya apa? Terima saja dulu bungkusnya, maka kita akan dapatkan isinya. Bungkus ini sesuatu yang gak nikmat memang, gak kita sukai memang. Tapi kalau kita bisa menerimanya, dalamnya itu jauh lebih nikmat Bapak. Ini yang pertama. Maka selanjutnya 2. Ada juga. Langsung loading dulu ya, insyaallah. 2. Yang kedua adalah bil lisan. Ya, jadi bersyukur itu dengan lisan. Setelah dipondasi dengan hati, maka dicerminkan dengan lisan. Karena apa-apa yang ada dalam lisan itu adalah kristalisasi wujud dari apa-apa yang ada dalam kegaiban hati, dalam diri kita. Ini dalam kitab yang sangat masyhur sekali, Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, maksudnya nggak Bapak Ibu? Rasulullah SAW ya itu pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ini kalau dari sanadnya urutannya yang meriwayatkan itu dari istri beliau yang paling muda, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW melihat, menjumpai, mendengar hal-hal yang baik-baik, Rasulullah mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ini kalau melihat yang baik-baik. Ketika Rasulullah melihat hal-hal perbuatan, ucapan, hal-hal yang tidak baik, apa jawabnya Rasulullah? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi baik yang baik ataupun gak baik, responnya apa?
Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ala kulli hal itu artinya apa? Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena tahu bahwa ini yang menghadirkan adalah Allah. Maka dengan lisan kita sertai apapun, perbanyak dengan hamdalah, maka Allah akan semakin limpahkan nikmat kepada kita. Ya. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, kalau dikit-dikit kita dikasih ujian, dikasih kondisi keadaan, kita itu protes ngeluh, bahkan sampai ada yang emosinya tinggi, mengucapkan kalimat yang gak enak gitu ya. Misalkan sensorship gitu ya. Itu ada sesuatu yang sangat masyhur di balik itu, yang gak banyak orang ketahui Bapak Ibu. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Janganlah kalian berucap kecuali yang baik-baik saja, sebab ada malaikat yang akan senantiasa mengaminkan setiap apa-apa yang kalian ucapkan. Ya, jadi keajaiban bersyukur ini Bapak Ibu, salah satunya yang bilisan ini, saya nggak menjanjikan Bapak Ibu keluar dari sini nanti ketemu lampu ajaib Aladin disempar gitu ya, keluar jingling ajaib gitu ya, ku beri satu permintaan gitu. Kira-kira kalau lampu ajaib Aladin saja, Bapak Ibu akan kuberi satu permintaan, akan hati-hati nggak dalam ngomong? Atau asal aja? Pasti hati-hati kan? Pasti yang terbaik kan Bapak Ibu? Itu baru lampu ajaibnya Aladin. Tapi saya berani menjanjikan Bapak Ibu memiliki yang lebih ajaib dari lampu Aladin. Apa itu? Ini Bapak Ibu, lisan yang ajaib. Kenapa? Ingat tadi, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berucap kecuali yang baik-baik saja, sebab fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Malaikat itu senantiasa mengawasi kita, mengaminkan setiap apa-apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita bilang, aduh kurang ajar, malaikat akan bilang apa? Amin. Coba, tuh kok gak lunas-lunas gitu, malaikat akan jawab apa? Amin. Jadi lunas gak kira-kira? Masya Allah. Ini harus kita pondasi. Karena gini, banyak orang itu bukan hanya sekedar karena gak mau, tapi karena gak tahu ilmunya. Ada juga yang tahu ilmunya tapi gak mau mengamalkannya gitu. Tapi kalau kita tahu fadilahnya, keutamaannya, kita akan lebih mudah termotivasi untuk mau mengamalkannya. Jadi tadi kedua apa? Bil lisan. Ya, Masya Allah. Yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tingkat dosen buat ternyata begini. Buat tutup mawan gitu. Ada saya rapat ditutup ya gimana? Yang terakhir aja. 3. Namanya adalah bil amal. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar di hati, bukan sekedar di lisan, tapi juga sampai di fase yang ketiga. Ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, yakni harus dibuktikan dengan amal kita. Pernah nggak Bapak Ibu yang mendengar kisahnya Rasulullah itu di sepertiga malam, ya di jelang subuh sampean, itu istri beliau itu sampai menangis, bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ya, kenapa kakimu sampai bengkak seperti ini? Ya, engkau kan sudah dijamin masuk surga, engkau kan maksum. Kenapa engkau masih yang Masya Allah, ya ibadah tahajud satu kali bacaannya suratnya saja itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu bisa berjam-jam itu Masya Allah, sampai kaki beliau bengkak. Istri beliau sampai nangis itu. Apa jawabnya Rasulullah? Tidak bolehkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Inilah yang dicontohkan oleh Rasul untuk bersyukur dengan amal. Jadi bukan hanya di lisan, bukan hanya di hati, tapi ditunjukkan dengan amal kita. Maka salah satu bentuk bersyukurnya kita dengan amal dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana kita memaksimalkan memberikan karya terbaik di lingkup pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita ini juga ibadah. Bagaimana pula kita benar-benar bisa menjalankan apa yang disebut dengan namanya excellent service. Betul nggak Bapak Ibu? Itu sebenarnya bukan ilmu barat, itu ilmu Islam. Excellent service itu. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sungguh Allah akan menolong hambanya. Pengen ditolong Allah nggak Bapak Ibu? Kuncinya ini Bapak Ibu. Sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Artinya apa? Ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik, bahkan melebihi ekspektasinya dari mereka yang pengen kita layanin, itu sejatinya kita mengamalkan hadis ini. Kalau istilah baratnya kan service excellent kan, pelayanan prima. Ketika kita itu memberikan pelayanan melebihi ekspektasi dari customer kita, betul kan? Nah sejatinya ini ilmu Islam. Justru kitanya yang nggak banyak mau mengamalkannya. Bahkan menjadi tradisi adat bahwasanya apa? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Masya Allah. Ini harus kita empaskan, kita perbaiki bersama-sama Bapak Ibu. Jadi intinya ada 3 langkah tadi. Apa tadi? Pertama, bil kolbi, dengan hati. Yang kedua,
bil lisan, yang ketiga adalah dengan amal. Kenapa? Karena guru saya mengatakan begini Bapak Ibu, tidaklah dikatakan bersyukur manakala tidak berbanding lurus dengan bertambahnya ketaatan kita. Karena apa? Kalau dikasih nikmat, kok itu enggak kita kerjakan dengan bil amal, dengan tambahnya taat, maka yang terjadi itu adalah istidraj. Jadi itu bukan bentuk syukur nantinya. Jadi kalau kita itu dikasih nikmat, kok kemudian kita bisa menggunakan semaksimal mungkin, tidak hanya mager saja gitu ya. Itu adalah bagian dari kita bersyukur bil amal. Maka ini harus kita pegang bersama-sama. Kira-kira Bapak Ibu, kita pengen menjadi hamba yang biasa saja atau menjadi hamba yang senantiasa dihadirkan keajaiban oleh Allah? Pengen yang satu atau yang dua? Tenang, itu bukan pemilu ya, tenang. Pengen yang satu atau yang dua? Nah, kalau pengen yang dua, maka saya doakan, mari bersama-sama kita bisa mengamalkan ilmu Allah ini, kita praktekkan dalam lingkup keluarga besar AMBS ini, dan bisa benar-benar ya tertancap menjadikan value dari perusahaan, dari corporate ini, dari yayasan ini, sehingga benar-benar dirasakan energi kebaikannya oleh para mahasiswa dan siswa. Kenapa? Kita kan seringkali mengucapkan ya surah Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat biji zarah. Biji zarah itu pinten Bapak? Seberapa? Ada yang nyebutnya biji sawi, ada yang nyebutnya biji atom gitu kan. Jadinya itu kebaikan walaupun level halus, bahkan sampai di level hati nggak tampak saja, Allah akan balas dengan kebaikan itu. Artinya syukur itu letaknya di mana Bapak Ibu? Nggak kelihatan kan? Ketika kita bisa mengimplementasikan syukur ini meskipun tak tampak, Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan di sekitar kita mendekat kepada kita. Kita pun bisa menjadi ya magnet dari kebaikan. Jadi keberuntungan, kebaikan dan semua yang baik-baik itu akan didekatkan oleh Allah kepada kita manakala khairan yarah. Yang kita pancarkan itu adalah kebaikan. Karena kebahagiaan itu, ketenangan itu tidak bisa kita dapatkan dari luar sana, tapi dimulai dari dalam diri. Jadi coba, mungkin ada yang, saya mau healing ke pantai gitu. Saat balik lagi, datang lagi nggak persoalannya. Kita cari keluar sana, balik lagi, ternyata ya balik lagi gitu. Nah, karena kebahagiaan, ketenangan itu muncul dari apa? Seberapa kita bersyukur, kita bisa ya melihat hal yang baik-baik atas segala yang Allah hadirkan kepada kita. Dan saya doakan semoga kita termasuk hamba-hamba yang diizinkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai akhir. Ya, yang disebut oleh Allah, ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa itu? Orang-orang senantiasa syukur dan ridho. Apa panggilannya Allah? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke jalan Rabbmu dengan hati yang ridho lagi diridhoi oleh Allah. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kalau kita pengen dihadirkan ridhonya Allah, kita harus datang dulu kepada Allah dengan hati yang ridho, barulah Allah akan ridho. Kuncinya radiyatan mardiyah, bukan mardiyatan radiyah. Apa ini impactnya, apa ini dampaknya bagi orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah dan diseru orang-orang yang tenang jiwanya? Fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam barisan kekasihku, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Artinya apa? Kita belum sampai minta kepada Allah, ya Allah datangkan surga, bukan, tapi Allah langsungnya masuklah. Allah yang minta kita masuk ke dalam surga. Dan surga di sini bukan hanya surga yang nanti di akhirat Bapak Ibu, tapi juga surga sebelum surga yang sesungguhnya. Di mana? Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Semoga kita termasuk nanti yang hamba-hamba disuruh oleh Allah, ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah. Amin Allahumma amin. Saya rasa cukup ini dulu Bapak Ibu. Semoga apa yang bisa kita pelajari ini bisa menjadikan manfaat untuk diri kita bersama-sama. Langsung doa. Oh iya, baik. Kita langsung ya dengan doa bersama-sama. Semoga dengan kita adakan kegiatan tasyakuran ini, majelis ilmu ini, mudah-mudahan menghadirkan sakinah, menjadikan ketenangan, menjadikan turunnya rahmat di keluarga besar Mandala Bakti Surakarta ini, dan menjadikan keberkahan gedung yang kita tempati ini benar-benar bisa menjadikan pusat peradaban yang menghantarkan kepada generasi-generasi berikutnya, menjadi mahasiswa-mahasiswa yang bermanfaat untuk umat, untuk bangsa dan untuk negara kita. Dan dengan wasilah ini pula seluruh keluarga besar dari AMBS, para dosen, para staf tanpa terkecuali, Allah semakin angkat derajatnya, Allah hadirkan kesehatan, Allah lapangkan rezekinya, Allah semakin ijabah seluruh hajat-hajatnya. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin,
hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa alaniyatina faqbal mu'adhiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir ya Allah. Lapangkanlah kemudahan seluruh aktivitas dari seluruh staf sivitas akademik yang ada di gedung ini ya Rabb. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah ya Rabb, turunkanlah keberkahan rezeki yang berlimpah untuk siapa saja yang ada di gedung ini ya Rabb. Untuk yang bekerja di lingkup keluarga besar Yayasan Mandala Bakti Surakarta ini ya Rabb. Takunu lana idal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Yang dengan kedatangan rezeki itu, limpahan rahmat-Mu itu menjadikan hari raya bagi kami, hari kemenangan, hari kebahagiaan baik bagi kami maupun orang-orang setelah kami ya Rabb, sebagai tanda dari-Mu ya Rabb, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rezeki yang paling utama ya Rabb. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna ya Rabb. Kami sadar ya Rabb, mungkin hadirnya persoalan-persoalan dalam hidup kami ini justru karena ketidaktaatan kami, masih banyaknya dosa-dosa kami ya Rabb. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Sayangilah kami ya Rabb, angkatlah derajat kami ya Rabb, cukupkanlah kekurangan kami ya Rabb. Hadirkanlah rezeki yang berlimpah kepada kami ya Rabb, berikanlah petunjuk kepada kami ya Rabb. Sehatkanlah kami, maafkanlah kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami semua seluruh anggota keluarga besar dari Yayasan Mandala Bakti Surakarta ini dari siksa kubur maupun siksa api neraka. Berikanlah kami kemudahan baik urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Rabb, termasuk terkait dengan pekerjaan kami ya Rabb. Proses dalam kami menjemput rezeki yang halal thayyiban ya Rabb, mudahkanlah semuanya ya Rabb. Dan dekatkanlah pula calon-calon mahasiswa baru yang terbaik masuk dalam anggota keluarga kami ya Rabb. Jadikanlah berkah dalam setiap yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lembutkanlah, lunakkanlah, hujamkanlah dalam hati kami untuk bisa merasakan nikmat beribadah kepadamu ya Allah. Mungkin ada saat ini hadir di sini banyak sekali persoalan ya Rabb. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Maka uraikanlah, hadirkanlah cahaya terang dari setiap persoalannya, menjadikan solusi terbaik darimu ya Rabb. Mungkin ada yang hubungannya belum baik dengan keluarganya, dengan orang-orang di sekitarnya, maka perbaikilah tali silaturahminya ya Rabb. Mungkin ada yang hubungannya belum baik dengan anak-anaknya, lunakkanlah hati anak-anaknya itu semakin soleh-solehah ya Rabb. Mungkin ada yang saat ini masih ada terkait dengan finansialnya ya Rabb, maka hadirkanlah rezeki yang berlimpah ya Rabb. Mungkin ada yang saat ini masih dalam lilitan hutang piutang ya Rabb, maka uraikanlah dengan cara terbaik ya Rabb. Mungkin ada pula saat ini yang sedang memiliki persoalan terkait dengan kesehatan, hadirkanlah kesembuhan yang paripurna ya Rabb, baik untuk dirinya maupun seluruh anggota keluarganya. Mungkin ada pula ya Rabb saat ini yang banyak sekali memiliki hajat ya Rabb, maka izinkanlah kami hadir di sini bermunajat hajat kami masing-masing di sini. Silakan Bapak Ibu panjatkan hajat masing-masing dalam hatinya, kita aminkan bersama-sama. Silakan. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya mujibas sa'ilin. Engkau Maha mengijabah seluruh doa-doa hamba-Mu ya Rabb. Maka kabulkanlah seluruh hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang berdoa kepadamu dalam hati masing-masing ya Rabb. Kami pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Engkau tidak akan membiarkan seorang hamba yang datang kepadamu menengadahkan kedua tangan pulang dengan tangan hamba, karena Engkau Maha mengijabah ya Rabb. Maka kabulkanlah seluruh hajat-hajat kami. Mungkin ada yang ingin menaikkan haji kedua orang tuanya, kabulkanlah ya. Mungkin ada yang saat ini dalam hatinya mengatakan ingin sekali memiliki keturunan, maka hadirkanlah keturunan yang terbaik ya. Mungkin ada pula yang saat ini bermunajat ingin sekali memiliki kendaraan untuk bisa maksimal dalam bekerja, kabulkanlah ya.
Mungkin ada yang saat ini ingin beli rumah, kabulkanlah ya Allah rumah yang terbaik untuk di jalan-Mu ya Allah. Mungkin ada yang saat ini masih banyak sekali persoalan dan belum bisa kita sebutkan satu persatu. Kami yakin Engkau Maha mendengar, Engkau Maha baik ya Allah, Engkau Maha Rahman dan Maha Rahim. Maka kabulkanlah, ijabahkanlah seluruh hajat-hajat kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jika ada satu hal yang belum tepat, kami mohon ridhonya Bapak Ibu, agar tidak menjadikan yang dosa-dosa bagi kami. Mohon ridho yang sebesar-besarnya. Mungkin ada satu dua patah kata yang sejatinya inginnya ya biar kita fresh, tapi mungkin ada yang gak tepat di hati Bapak Ibu. Mohon ridho yang sebesar-besarnya agar tidak menjadikan penghalang nanti saat yang menghisap kami. Sekian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.